Gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K bakal bahas kemungkinan sosok di referee arc yang pernah menemui Gorose. Itu ternyata bukan Shanks. Kalian penasaran kenapa bisa begitu? Ya, tanpa banyak basa-basi kejelas, monggo enjoy the kontennya nge. Let's go. Teori soal bukan Shanks yang menemui Gorose sebenarnya merupakan teori yang cukup lama bergema di komunitas One Piece. Namun siapa sangka ibarat CLBK ya, teori lama pun bisa bersemi kembali. Penyebabnya adalah panel terakhir dari chapter 1121 yang secara mengejutkan memunculkan siluet karakter misterius, membuat spekulasi dari para fans pun ikut bergulir. Begitupun soal teori bahwa sosok di balik bayang itu adalah saudara dari Shanks. Yap, dari banyak pihak sendiri ya meyakini kalau itu sosok lain dari penyandang nama Vigarland di luar Garling dan Shanks. BTW, Mr. K di sini lebih mengungkapkan soal apa yang jadi kekuatan sekaligus kelemahan dari teori ini ya. Karena jujur aja, memang masih cukup sulit mengungkap dengan clue yang masih sedikit ini. Oke, buat tahap awal, mari kita selidiki mendalam sedikit soal sosok di balik siluet di chapter 1121. Pada cerita One Piece sendiri ya, sebenarnya para pemilik pedang bisa mudah terindikasi. Mengingat tiap pedang selalu punya ciri khas masing-masing. Kebetulan memang ada kesamaan antara ketiga pedang baik milik Shanks, Garling, dan sosok siluet misterius. Apa kesamaannya? Ya, yakni ciri khas pada gagang pedangnya. Nah, gimana kalau Mr. K bilang ya, kalau modelan gagang pedang seperti ini bisa jadi menggambarkan dua hal. Pertama, menandakan bahwa dirinya merupakan bagian dari Gas Knight, sedangkan kedua merupakan ciri khas dari Vigarland Family. Kenapa asumsi ini bisa hadir? Asumsi pertama ya sebenarnya sudah cukup meyakinkan, akan tetapi masih ada celah tepatnya di chapter 1096. Semisal kita memperhatikan salah satu panel yang menampilkan aksi para God Knight, tidak terlihat bahwasannya mereka semua menggunakan senjata yang sama. Sosok di belakang Garling misalnya, dilihat dari cara memegang senjatanya pun tidak terlihat seperti menggenggam pedang. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa God Knight tidak diidentifikasikan melalui senjata. Karena soal ini balik lagi ke kapabilitas dari para masing-masing personel God Knight gitu. Maka dari itulah muncul asumsi kedua, yakni kemungkinan bahwa modelan gagang pedang seperti ini menandakan ciri khas dari keluarga Vigarland. So, di mana lagi kita dapat menemukan model gagang pedang seperti ini? Ya, jawabannya ada di chapter 1083. Pada salah satu siluet ya, kita bisa melihat model gagang pedang seperti yang dimiliki Shanks dan Garling kembali ditunjukkan. Wait, bukannya itu Garling itu sendiri ya? Nah, memang ada kemungkinan demikian, tapi masalahnya dalam siluet itu gak punya ciri khas dari Garling, yakni model rambut super badai layaknya Jambul Katulistiwa. Berhubung ciri khas ini tidak ditunjukkan, maka ada chance bahwa sosok yang digambarkan ini bukan Garling, melainkan sosok lain yang kita lihat di chapter 1121. Tapi nih Raya, ada tapinya nih. Ada indikasi bahwasanya Dragon sendiri belum melihat secara penuh para Gas Knight sehingga siluet ini hanya hadir dari pengetahuan sederhana Dragon. Namun berhubung kita ini bicara One Piece, yang mana setiap detail kecil bisa jadi foreshadow yang besar nantinya, nampaknya itu bukan hal sederhana demikian. So, kita tepikan dulu asumsi tadi, mari kita balik ke asumsi bahwa siluet ini memang sangat menggambarkan dari sosok yang berdiri membawa nama Gas Knight. Semisal kita simak lagi ya, dalam siluet itu, yang berdiri paling depan, entah kenapa itu emang mirip banget perawakannya sama Shanks. Mulai dari cara berdiri, pemakaian jubah, sampai cara menyimpan pedang di pinggulnya benar-benar kayak gambarin Shanks, cuman bedanya ini siluet doang sama dia punya tangan kiri. Apakah ini kebetulan semata? Yang jelas nampak benar ada kemungkinan bahwa sosok siluet yang digambarkan pada chapter 1083 maupun di chapter 1121 bisa jadi adalah orang yang sama, serta terkait pada nama keluarga Vigarland ataupun hanya pada nama organisasi Gas Knight doang. Oke, mungkin kita masuk ke poin utama kita ya. Apa yang Mr. jabarkan tadi ibaratkan bridging soal dari mana mastermind teori Shanks punya saudara itu bisa hadir di tengah-tengah kita. Sekarang, kita sambungkan kembali sama pertanyaan awal kita ya. Apakah saudara Shanks ini yang menjumpai Gorosei di chapter 907? Buat menjawabnya kita perlu menyadari bahwasannya rupanya ada beberapa kejanggalan dalam pertemuan sosok Shanks ini dengan para Gorosei. Kita mulai dari apa yang nampak dulu dah ya. Kalian semua paham kan kalau Shanks itu punya luka sayatan di bagian mata kirinya yang cukup besar. Luka ini cukup besar sehingga sekalipun dengan sudut pandang side view, kita masih cukup bisa melihat bagaimana luka tersebut nampak jelas. Buat lebih meyakinkan ya, kita perlu menengok lagi di chapter di mana Shanks bertemu Shirohige, tepatnya di chapter 434. Terus kita sandingkan dengan Shanks di chapter 907. Kebetulan keduanya masih punya side view yang sama. Ketahuan kan apa bedanya?
Yap, luka di mata kiri Shanks terlihat tak jelas atau bahkan tak muncul sama sekali pada chapter 907. Berbeda dengan chapter 434, tentu ini masih cukup ambigu. Apakah faktor shadow lantaran Shanks memakai tudung, atau sungguh menjawab bahwa keduanya memang sosok yang berbeda. Selanjutnya ada dalam konteks obrolan mereka antara Gorose dengan sosok yang mirip Shanks ini ya. Sosok Shanks tidak dipanggil nama oleh Gorose, padahal kiprah Shanks sangat ternama. Gorose terlihat cari aman dengan hanya memanggil sebutan kata ganti orang kedua, alih-alih menyebut sosok ini dengan nama Shanks atau julukan Akagaminya yang sudah sangat tersohor. Kejanggalan berikutnya adalah perihal bagaimana para kru Akagami nampak tidak heboh dalam upaya Shanks menjumpai Gorose ini. Belum diketahui secara pasti juga, apakah karena Shanks merahasiakan pertemuannya tersebut atau memang para kru Akagami sama sekali gak peduli soal ini lalu membiarkan ini jadi urusan Shanks. Kemungkinan lainnya Shanks dan krunya memang tak pernah berurusan sama Gorose. Terus clue lainnya ya, rupanya masih bisa kita lihat kembali, masih di chapter 434. Pertemuan Shanks dan Shirohige. Saat Shirohige menyambut Shanks, terdapat dialog yang cukup mengejutkan terucap dari mulut Shirohige, yakni dirinya mengatakan, "Luka yang kudapatkan dari orang itu masih terasa sakit setiap kali aku melihat wajahmu." Siapa yang dimaksud Shirohige soal orang itu? Mengingat Shirohige selalu mengingatnya lantaran melihat Shanks, maka ada kemungkinan ya sosok yang memberi luka ke Shirohige ini memang berkaitan erat sama Shanks. Kemungkinan pertama bisa Roger, tapi bicara soal Roger, biasanya Shirohige selalu belak-belakan. Keduanya ya, Garling mungkin, mengingat Shirohige pernah jadi bagian Rocks Pirates. Kemudian Gas Knight juga ada saat insiden God Valley. Atau yang ketiga nih, sosok yang memang sangat mirip Shanks, sampai-sampai cuma lihat muka Shanks saja Shirohige langsung teringat betul. Yap, lagi-lagi dialog Shirohige dan Shanks memperkuat bahwasanya memang ada sosok lain, dan sosok lain inilah yang berkemungkinan besar menemui Gorose alih-alih Shanks itu sendiri. Bagi Misteri pribadi memang membingungkan, dan kita juga gak paham betul soal konteks pembicaraan rahasia ini. Kalau dilihat dari reaksi Gorose yang langsung membicarakan nikah, maka ada kemungkinan arah pembicaraannya ke sana. One Piece itu lumayan cukup kontras soal membahas simbolik. Shanks berbicara dengan Shirohige perihal Kurohige, menandakan Shanks yang ingin kegelapan tidak menang. Apakah ada pertanda bahwa sosok selain Shanks di hadapan para Gorose ingin Fajar tidak kembali bangkit? Ya, itu semua masih sebatas asumsi semata. Masih belum tergambar secara jelas jawabannya. Mungkin apa yang Mr. K jabarkan tadi terasa meyakinkan, tapi kan nggak boleh lupa ya, kalau Mr. K juga mau menyampaikan kelemahan soal asumsi sosok selain Shanks menemui Gorose ini. Lagi-lagi, dialog yang menunjukkan clue-nya, yaitu Gorose sebenarnya masih menaruh skeptis pada kedatangan tamu ini. Mereka bahkan menyebut pria yang berderajat terendah sepertimu. Ini jelas berbanding terbalik dengan posisi keluarga Vigarland macam Garling yang sampai diberi kehormatan tertinggi sebagai pemimpin Gas Knight. So, satu celah ini aja bisa menggugurkan semua asumsi karena pertanda tamu Gorose ini memang sosok yang sudah tak lagi dipandang punya pengaruh dalam sistem politik, namun masih didengarkan karena masih menyandang nama besar Vigarland. Yang ciri-ciri ini sangat menggambarkan sosok Shanks asli. Nah, itu dia Rek terkait penjabaran Mr. K soal apakah benar Shanks yang menjumpai Gorose. Sekali lagi tak ada jawaban pasti, namun kita bisa membreakdown dari setiap clue yang berasal dari gambar per panel yang ada di manganya sampai dialog karakternya. Sisanya Mr. K kembalikan ke kalian. So, di mana keputusan kalian ini? Beneran Shanks kah yang kemari Joe atau bukan? Silahkan sampaikan opini dan cuit aja di kolom komentar, oke? So, see you again next time. Adi Sekar Melo, stay safe everyone. Salam Adimania.